akan mulai ibadah kita pada hari ini, Cici undang atau bangkit berdiri, kita mau kasih satu pujian. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan tak suka bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak suka bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Saya senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak suka curi. Curi, curi, curi itu dosa. Curi, curi, curi itu dosa. Curi, curi, curi itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Ya, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Semuanya boleh lihat ke layar. Ada apa nih? Nah, apa itu? Ya, hari Minggu kita akan ketemu kembali seperti biasa jam 1 siang. Kita akan ibadah lewat link yang diberikan oleh Cici Kokonya nanti. Nah, hari itu kita akan mendengarkan cerita dari Cici Kokonya tentang satu misionaris. Coba kita bisa baca nggak? Yang ini, Joseph Camp ya. Nah, nanti kita hari Minggu akan mendengarkan cerita tentang dia. Dia itu dari Belanda jauh-jauh ke Indonesia, tepatnya ke Maluku, ke wilayah Maluku, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang asing, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terus kita akan sama-sama mendengarkan ceritanya ya. Lalu nanti hari Kamis depan tetap ada persekutuan anak jam berapa? Jam 6 sore, Bu. Boleh kalian siap-siap sebelum jam 6 sore, lalu nanti boleh buka link yang dibagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya Cici undang untuk mengangkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan. Kusujud menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan
berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Pimpin Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat malam. Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Kalau sudah siap, coba kita mau apa? Lipat tangannya, ya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong pimpinlah kami semua agar bisa mendengar firman-Mu dengan baik dan duduk diam dengan baik, sehingga firman-Mu boleh ada di dalam hidup kami dan kami pun boleh melakukan seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kira-kira tahu nggak ya adik-adik, Panglima Raja Aram itu siapa namanya? Yuk. Ya, Panglima Raja Aram itu namanya Naaman. Naaman ini, dia itu seorang Panglima Raja Aram dan dia itu orang yang terpandang. Apa tuh Ci terpandang? Orang yang dikenal. Orang kagum sama dia, sama si Panglima Naaman ini. Ya. Nah, cuma ada satu hal. Panglima Naaman, ya adik-adik ya nih, Panglima Naaman, dia sakit adik-adik. Tahu nggak dia sakit apa? Dia sakit kulit. Kulitnya gimana? Kulitnya pada putih semuanya. Nah, putihnya tuh seperti tidak ada kulitnya. Jadi itu benar-benar sakit kusta namanya adik-adik. Kusta itu apa? Kayak semacam penyakit kulit yang badannya itu kayak langsung kelihatan kulit warna putihnya, kulit dasarnya putih gitu ya. Nah, dia itu sakit kusta. Lalu pelayan Naaman berkata, katanya, pergilah menemui Elisa. Dia dapat menyembuhkan engkau dengan pertolongan Allah. Dengan apa adik-adik? Pertolongan Allah. Pelayannya ngomong sama Raja Panglima Aram, sama Naaman ya. Ayo pergi. Kepada siapa? Kepada Nabi Elisa. Dia bisa menyembuhkan engkau. Ya, dia bilang begitu kepada Naaman. Nah, adik-adik, lalu Naaman ini mau nggak kira-kira menemui Nabi Elisa? Dia orang yang terpandang, dia orang yang terkenal, dia orang yang hebat. Kira-kira dia mau nggak menemui Nabi Elisa? Tadinya Naaman nggak yakin, nggak percaya, dia nggak mau pergi tadinya. Tapi akhirnya dia pun pergi menemui Nabi Elisa. Nah, waktu dia menemui Nabi Elisa, Elisa bertemu langsung nggak dengan Naaman? Tidak. Naaman pergi ke Nabi Elisa, tetapi Elisa tidak bertemu langsung dengan Naaman. Tapi Elisa menyuruh siapa? Menyuruh pelayannya berkata kepada Nabi Naaman. Suruh apa ya, Ci? Nah ya, adik-adik kalau mau membaca firman Tuhan, adik-adik bisa buka ya di 2 Raja-Raja. Di mana? 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5
ayat 1 sampai ayat 27. Naaman disembuhkan. Adik-adik, kalau ada waktu, adik-adik boleh membacanya di rumah ya. Tentang Naaman, tentang Naaman, seorang raja panglima Aram yang disembuhkan karena pertolongan Allah. Lewat siapa? Lewat Nabi Elisa ya. Nah, di ayat 9 dikatakan, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10-nya, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan kusar sambil berkata, aku sangka ya. Nah, kalau adik baca lagi lanjut 11, 12, 13, waktu Elisa menyuruh hambanya bilang kepada Naaman berendam di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Tapi Naaman ngomong dalam hati, aduh, dikirainnya Elisa yang nemuin aku. Elisa pegang kepalaku, Elisa lihat sakitku secara langsung, Elisa sentuh tanganku, dan dia berdoa, dan dia menyembuhkan aku. Dikirain Naaman seperti itu. Apa yang akan dilakukan Nabi Elisa? Tapi ini tidak. Naaman bingung ya, dia jadi gusar. Oh, ternyata Nabi Elisa suruh hambanya, suruh menyampaikan, aku harus berendam 7 kali. Waktu dia bersungut-sungut, Naaman berkata seperti itu. Waktu dia gusar, dia berkata dalam hatinya, tetapi ada hambanya Naaman bilang, Naaman, apa salahnya kalau kamu mengikuti Nabi Elisa? Tuh kamu tinggal mandi saja, tinggal rendam 7 kali. Tuh kamu sembuh katanya ya. Nah, di ayat, kalau adik-adik baca di ayat 13 ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Pegawai Naaman bilang, kalau Nabi Elisa kasih yang lebih susah, pasti Naaman mau melakukannya. Ini sesuatu hal yang gampang. Cuman apa? Cuman mengikuti mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Terus waktu pegawainya ngomong gitu, Naaman percaya enggak? Dan Naaman mau enggak? Nah, Naaman akhirnya dia pergi ya, pergi berendam ke sungai Yordan. Waktu dia mau pergi ke sungai Yordan, dia benar, dia melakukannya. Lihat adik-adik, akhirnya dia mau merendam. 1 ya, Naaman sakit kusta, disuruh Elisa berendam 7 kali. Di mana adik-adik? Di sungai Yordan. Nah ya, 1 dia rendam ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya dia sembuh. Dia pun datang menemui Nabi Elisa kembali, dan dia mengucap syukur. Dia senang dan dia melihat apa? Pertolongan Tuhan. Dia melihat apa? Mukjizat. Dan dia mau percaya. Nah, adik-adik ya, kalau adik-adik punya waktu, adik-adik harus membacanya ya.
Aman senang ya, dan adik-adik pun harus seperti itu. Jangan pernah adik-adik tidak percaya apa yang dikatakan mami papi tentang firman Tuhan. Karena mami papi pun orang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik harus belajar obey, taat kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada mami papi. Karena Tuhan tahu apa yang adik-adik perlukan. Jadi kalau adik-adik sakit, adik-adik punya sedih, punya masalah, datanglah kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong adik-adik. Adik-adik dan Tuhan pun bisa memakai papi mami untuk bisa menolong adik-adik. Jadi adik-adik harus belajar. Kalau Naaman, dari cerita Naaman ini, kalau dia tidak mau mengikuti Nabi Elisa dan dia mengeraskan hatinya, dia keras kepala, dia tidak mau mendengarnya dan dia tidak berendam di Sungai Yordan, apa yang akan terjadi? Maka Naaman tidak akan sembuh. Dia tidak akan sembuh dari sakit kusta. Tetapi walaupun Naaman sedikit bingung, Naaman gusar, Naaman cemungut ya, Naaman ngoceh-ngoceh, akhirnya dia mau melakukan apa yang dikatakan Nabi Elisa. Nah, seperti halnya kita. Kalau adik-adik sekarang ini lagi bosan di rumah karena pandemi COVID. Aku harus bosan mami, aku harus melakukan apa mami? Main ke mall tidak bisa, main keluar tidak bisa. Aku harus ngapain dong? Aku pengen main, aku bosan. Alangkah baiknya kalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa baca firman Tuhan. Luangkan waktu yang ada untuk mendengar firman Tuhan. Oke adik-adik? Sudah ya? Jadi segala masalah, kesedihan, sakit penyakit, kita harus datang kepada Tuhan. Yuk, Cici Hela mau mengundang adik-adik berdoa. Nah, kita mau berdoa ya adik-adik. Yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih. Kalau kami mau belajar taat kepada firman-Mu. Belajar taat dan mau percaya akan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.